Halo, kembali lagi di Dikas Dinamika Podcast. Kembali lagi bersama Riana Didi Johari. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas spesial tentang Hari Radio Internasional. Wow, luar biasa. Dan di sebelah saya ini ada cewek cantik yang luar biasa sekali. Kita import ekspor dari radio tetangga. Ya, radio yang terkenal sekali ya. Wah. Dari mana Mbak? Radio mana Mbak? Radio Republik Indonesia. RRI Surabaya. Ye, siapa namanya Mbak? Hai, Mas Rian. Udah lupa ya sama namaku ya? Ya nama lengkap nggak tahu. Panggilnya apa nih? Kak Rian aja ya. Oh, Kak Rian Kalau ya. Om itu kayak gimana gitu. Padahal biasanya Om nih ya. Aduh, Ini perutnya. manggilnya apa nih guys? Apa teman-teman? Ya guys aja. Kita biasanya kalau manggil ini teman-teman adalah dinamikawan. Oh, dinamikawan ya. Iya. Oke, hai dinamikawan. Aku Saskia Maulidina. Biasanya sih dipanggil Sasa ya. Panggil Sasa, ya Allah. RRI sangat bangga sekali ya punya Mbak Sasa ini ya. Aset katanya. Iya, orang tua aku juga bangga sih. Oh, udah berapa tahun sih emang jadi penyiar radio? Kalau jadi penyiar radionya udah lumayan 10, 15, 20. Enggak lah, aku masih junior. Ya masih sekitar berapa ya? Kalau dari masa-masa kuliah sih sekitar 5 tahunan kalau sampai sekarang. Dari kuliah 5 tahunan. Loh emang ini baru lulus atau gimana? Enggak juga sih. Jadi dulu waktu kuliah kayak sempat part time juga jadi penyiar radio gitu. Langsung masuk RRI ya? Habis itu enggak, sempat berkarir dulu, terus habis itu baru deh berlabuh akhirnya di RRI. Emang selain penyiar apa biasanya? Ada side job lain kah? Mungkin. Ya MC. MC. Pernah jadi PR juga. PR juga. Gitu, jadi markom gitu juga. Wih, pernah. luar biasa. Akhirnya terdamparlah di Ya RRI. perjalanan ya? hidup lah. Iya, benar. Nah, jadi penyiar radio nih ya, apalagi di Hari Radio Sedunia nih ya. Nah, pasti kan namanya penyiar itu ya sebuah pekerjaan itu ada suka dan dukanya. Iya, gitu benar kan. sih. Dan kenapa kok radio penyiar radio? Kenapa kok nggak TV, host TV gitu kan, presenter kayak gitu? Kenapa nggak gitu? Kenapa radio? Kenapa radio? Karena memang aku jatuh cintanya dari dulu tuh sama radio sih. Itu dimulai dari waktu aku SD. Waktu SD? Iya, aku Oke. sering sore-sore gitu dengerin radio sambil kayak sok-sokan ngeteh gitu, tapi sambil dengerin Anak radio. senja. Iya. Dari kecil udah senja ya? Kerasa anak senjanya. Gimana? Iya gitu, dari SD habis itu lanjut ke SMP, aku sering dengerin radio itu. Nah, radio yang aku dengerin itu dia buka kayak kursus jadi penyiar, presenter gitu sih. Terus wah apa nih, kok seru gitu. Karena memang kan suka dengerin dari SD. Terus wah aku pengen juga nih belajar jadi kayak gitu sih. Jadi akhirnya belajarlah mulai dari SMP, SMA juga kayak ada ekstrakurikuler broadcasting, aku ikutan juga. Terus lanjutlah akhirnya fokusnya di kuliah itu mulai jadi penyiar radio yang beneran ya. Emang apa yang membedakan penyiar radio sama presenter kan sama-sama nih ya ngomong dan sekarang ada video podcast kayak gitu kan. Nah, masih tetap cinta ini apa yang bikin beda ini? Cinta aja sih, karena memang apa ya, kalau kita udah seneng kan kayak ya enjoy ya ngejalaninnya. Memang terus aku ngerasanya radio itu lebih apa ya, lebih akrab, lebih intim gitu loh rasanya dengan pendengarnya. Karena ini ya suara ya. Bener, audio terus habis itu sifatnya dia kan juga cepet ya, live ya gitu. Jadi memang kayak untuk dapat feedback dari pendengar kan juga langsung pasti. Jadi akhirnya ada komunikasi interpersonal gitu di situ. Membangun realisasi dari sebuah suara tadi. Iya, gitu benar. Kan. Bahkan kalau dia ngomong radio, orang kan mikir radio kan hanya suara gitu ya. Tapi ternyata dari suara itu juga bisa, wah ini orangnya lagi senyum, lagi marah. Nah, itu kok bisa kayak gitu Mbak? Iya, itu di radio namanya adalah theater of mind. Jadi memang itulah keunggulannya radio juga, menggunakan kekuatan suara yang bisa menimbulkan imajinasi gitu di pikiran kita. Gitu sih. Jadi ketika berarti sangat beda sekali ya ketika kita ngomongnya iya itu iya kan? Bisa ya? Iya, memang the power of radio tuh itu sih menurut aku. Nah, kalau diomongin sekarang media kan banyak nih, ada Iya, banyak banget video, sih. ada YouTube, ada Instagram dan berbagai macam platform lainnya. Iya.
radio ini kan tergolong adalah suatu media konvensional, istilahnya gitu ya, bukan new media gitu kan. Menurut Mbak sendiri, kira-kira akankah radio ini dimakan oleh media-media lain? Ya kita lihat aja sampai 2023 ini kan masih ada kan radio gitu loh. Dari tahun kapan itu kan, bahkan kalau RRI aja dari tahun 45 gitu kan, sama usianya kayak negara ini, dan buktinya masih ada tuh radio gitu. Berarti kan itu udah membuktikan, dari situ aja udah terbukti gitu loh kalau radio ternyata tetap ada dan pasti ada aja peminatnya gitu sih. Oke. Karena memang agak turun dia. Oke. Biar semakin terlihat. Berarti radio ini akan selalu ada ya, meskipun ada media-media lain yang menawarkan berbagai fitur seperti tadi itu. Ini salah satunya, ini kita kan bikin podcast nih ya, gitu kan. Nah, kerasa nggak Mbak kalau misalkan radio sama podcast, Mbak pilih mana? Sama-sama suara nih, iya kan? Iya, aku pilih dua-duanya dong. Oh gitu. Iyalah. Oh, dan podcast karena menurut aku radio dan juga podcast itu bisa berjalan beriringan sih gitu, bukan sesuatu yang akan saling menggantikan. Bukan sih kalau menurut aku ya, karena kan kalau kita ngomongin podcast, dia itu juga adalah produk ini ya, konten audio gitu loh. Dan menurut aku ya semuanya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing gitu sih. Oke, luar biasa. Ceritain dong Mbak tentang RRI ini ya, radio ini sendiri. Perjalanannya dari apa hingga sekarang masih bertahan gitu, tetap eksis gitu. Iya kan, kalau kita ngomongin RRI memang udah ada sejak tahun 1945 kan. Wah, pas merdeka ya? Iya gitu. Jadi saat memang Soekarno proklamasi udah ada nih. Iya, kalau kita belajar sejarah memang dulu kan salah satu alat yang membantu untuk istilahnya menyebarkan kemerdekaan juga kan radio gitu. Nah, sebulan setelah itu di tanggal 11 September 1945 akhirnya ada sebuah rapat yang mengundang beberapa tokoh-tokoh yang memang waktu itu juga membantu di 6 kota untuk menginformasikan kemerdekaan itu. Akhirnya terbentuklah RRI ini. Oh, gitu. jika bakalnya radio RRI ya dari proklamasi itu ya? Iya, dulu kan dari radionya Jepang, Hosokuyoku itu kan. Iya. Itu dari situ akhirnya terus sebulan kemudian setelah kemerdekaan di 11 September itu terbentuklah RRI. Pertama di mana Mbak? Surabaya? Oh enggak dong, ada di 6 kota kalau 6 kota itu serentak ya? Iya, gitu sih. Ya ini sejarah, jangan sampai salah loh Mbak. Iya. Ini bisa dicek deh, banyak nih ya sejarahnya RRI gitu. Jadi memang kalau ditanya udah sejak kapan ya memang sama usianya dengan negara ini. Dari zaman 45. 7 berapa? Oh 77 tahun ya? Iya, tahun 77 tahun kemarin kan? 77 kemarin? Iya. Wah, itu 78 ya? Iya, tahun ini. Luar biasa RRI ini ya. Kalau di RRI sendiri Mbak, suasananya gimana sih? Maksudnya sebagai radio plat merah ya istilahnya ya. Nah itu pernah ngerasain gak sih di radio swasta gitu? Iya. Ada nggak perbedaan di antara dua ini? Pasti dong. Oh gitu, oke. Pasti dong, karena memang kan kita di bawah pemerintah gitu ya, dan juga di bawahnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia gitu. Jadi memang ya ada beberapa aturan. Orang radio swasta juga kan pasti ada aturan juga yang harus diikuti gitu. Apalagi kalau RRI, karena kan memang kita istilahnya ya jadi role model lah gitu kan. Jadi malah menjadi juga contoh panutan ya. Betul. Nah, kan melihat dari perkembangan tadi ya, kira-kira ke depan nih inovasi radio tuh dari pandangannya Mbak Sasa sendiri apa sih yang harus ditambah dan dirubah nih biar tetap selalu eksis nih radio nih? Kalau menurut aku sih ya tetap harus mengikuti perkembangan zaman apapun itu gitu loh. Kalau sekarang kan eranya adalah era digital gitu. Ya memang mau nggak mau ya radio harus mengikuti itu juga gitu. Jadi harus bisa masuk ke digital itu. Nah iya, harus. Padahal saya pikir radio itu udah digital loh. Itu. Bukannya sekarang udah digital ya? Ya apa dulu nih digitalnya nih? Digital dalam apa namanya proses ketika sampai disiarkan? Iya kan ini ya apa namanya menggunakan frekuensi, terus habis itu ada apa namanya tower pemancarnya juga gitu. Nah sekarang kan eranya udah streaming nih, terus eranya podcast juga. Nah menurut aku radio juga bisa memanfaatkan itu, ya kan. Termasuk media sosial juga kan harus menggunakan itu juga kan sebagai alat untuk tetap bisa eksis sampai detik ini. Gitu. Kalau
dibilang nih, kalau kita ngomong radio gitu ya. Nah, bahasa sendiri gimana Mbak? Kalau misalkan nih radio ke depan nih, wah ini anak-anak muda udah jarang dengerin radio. Nah, itu gimana Mbak? Ya kata siapa? Oh masih banyak nih pendengarnya radio. Ada dong. RRI paling banyak pasti. dengerin siapa Mbak? RRI kan kalau di RRI Surabaya ya kita itu ada programa 1, programa 2, programa 4 sama programa 5. Punya 5 program? 4 Oh, berarti 4 program. ya. Karena kan programa 3-nya kita terpusat di nasional Nasional, kan oke. gitu. Jadi ada 4 programa ini kalau di RRI Surabaya. Nah, masing-masing programa ini kan punya segmentasi sendiri-sendiri, punya Targetnya sendiri ya, Betul. beda-beda ya. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk anak-anak muda ya ada di programa 2. Pro 2. Gitu sih, Pro 2, betul. Oke. Ini Pro 2 nih biasanya mahasiswa masuk Iya, juga di situ ya. Bener, dengerin ya Dinamikawan ya. Emang di Iya. berapa FM ya? Ada di 95,2. 95,2. Biasanya kan ada tagline-nya ya, apa Pro 2 Mbak tagline-nya? Tahun ini kita membawa tagline baru, Apa itu? teman terbaik kamu. Gemes banget. Kenapa harus temen sih? Kenapa kalau bisa jadi orang spesial kenapa harus temen? Kan teman terbaik. Oke, teman terbaik kamu. Iya. Berarti Pro 2 teman terbaik kamu. Iya betul. Ya, itu bagus sih. Tapi RRI sendiri kan punya tagline sendiri kan? Ada sekali di udara tetap di udara. Itu kan slogan kita. Slogannya ya. Memang memang selalu digaungkan sekali di udara ya tetap di udara. Ya kita akan selalu mengudara sampai kapanpun. Sampai kapanpun, bahkan Iya. sampai tahun ini pun masih ada dan suatu eksis Sampai guys. tahun ini pun dan bisa didengerin lewat mana aja, termasuk lewat aplikasi itu bisa banget. Itu dia adalah salah satu perubahan ya, Nah betul. yaitu mengikuti untuk sampai bisa didengarkan nggak harus pakai headset. Biasanya HP pakai headset tuh. Nah itu dia. Karena mulai 31 Januari kemarin nih hari Selasa kemarin itu baru launching versi terbarunya RRI Play Go namanya aplikasinya gitu. Jadi di situ tuh bisa dengerin ratusan radio istilahnya ya. RRI ini kan memang ada di seluruh Indonesia dan masing-masing kotanya punya banyak programa gitu. Jadi di situ banyak banget yang bisa kamu dengerin. Nggak cuma Surabaya aja tapi ya kota-kota di seluruh Berarti Indonesia. setiap kota-kota itu punya siaran dan programnya masing-masing ya? Betul, ya. Oke. Mbak, ini kan asik nih ya jadi seorang radio nih ya. Tapi orang sih Jadi bertanya. seorang radio gimana? Jadi seorang radio. Otak jadi dong jadi saya. seorang penyiar radio Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, pasti kan ada prosesnya nih ya bisa sampai ini. Nah, bisa nggak kasih tips and trick gitu ya mungkin sedikit kalau asalkan teman-teman nih pingin banget nih jadi penyiar radio seperti Mbak Sasa. Nah, buat Dinamikawan yang pengen jadi penyiar radio sih menurut aku yang paling pertama adalah dengerin radio dulu deh. Dengerin radio dulu malah. Iya. Oh. Ya kamu biar tahu radio tuh kayak gimana. Heeh. Jadi dengerin radio Dengerin dulu. radio dulu. Dari situ putusin ya kamu suka apa enggak gitu kan. Nah kalau enggak ya udah mungkin kamu memang minatnya mungkin di yang lainnya Di gitu ya lainnya bukan dulu. jadi penyiar. Tapi kalau kamu suka setelah kamu terbiasa dengerin radio itu tadi, ya berarti memang passion kamu di situ, sukaan kamu di situ. Nah baru deh kamu harus jadi diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen jadi penyiar radio, nggak usah jadi yang lain, nggak usah jadi aku, nggak usah jadi Saya. Karian gitu kan. Jadi diri sendiri tuh berarti dengan karakter suaranya dia ya. Bener kan banyak akhirnya yang insecure gitu ya. Aduh suara aku loh cempreng. Nah, ngebas. mohon kayak maaf gitu saya kan. kurang cempreng apa ini. Tapi gimana cara kita membawakan suara kita kan biar karena enak setiap gitu. orang itu kan unik ya Benar. Karian ya. Punya ciri khas gitu. masing-masing. Nah itu yang jadi senjata sih kalau menurut aku. Jadi penyiar radio itu memang harus punya ciri khas tersendiri biar pendengar kita juga Tahu nih ini ya siapa. inget terus ya. Inget terus. Gitu. Punya personal branding ya. Nah itu dia. Jadi setelah menjadi diri sendiri ya kita harus membekali diri dengan kemampuan basicnya sih kayak kemampuan vokal dan juga Oke. kemampuan personal kalau menurut aku gitu. Oke, luar biasa sekali. Emang kalau pingin masuk ke dunia radio ini ya kita harus dengerin radio dulu untuk Iya. mencintai ya. Iya. Seperti Kalau itu. kamu nggak dengerin gimana mau suka gitu kan? Nah. Gimana mau cinta? Tapi emang harus ke basicnya orang yang pintar ngomong kah? Atau misalkan nih saya seorang ahli matematika gitu kan? Banyak loh ciri khas itu kan kadang wah apa kuliahnya apa ya kan ternyata lulusannya masuk radio gitu.
Itu adakah keharusan gitu? Wah, ini harus komunikasi nih kalau mau jadi radio nih. Enggak sih, menurut aku di RRI banyak banget yang backgroundnya itu macem-macem, dari Nggak ada. ekonomi lah, dari teknik lah, banyak banget. Karena Oke. menurutku itu bisa dipelajari gitu. Itu nggak cuman pure bakat atau mungkin talent kayak alamiah gitu ya. Nggak cuman itu aja. Ya itu juga perlu. Tapi memang selain itu bisa kok dipelajari sebenarnya. Bisa ya. Bisa banget. Dunia tarik suara ini Bisa banget. basah banget untuk diajari dan dikembangkan gitu kan. Iya, heeh. Oke. Mbak, nggak kerasa ya kita ngomong sudah hampir 20 menit ya. Masa sih? Iyalah. Cepet Kurang ya banget loh. kayaknya Sebenarnya kalau kita ngomongin radio itu emang banyak banget gitu kan. Banyak Apalagi banget. radio ini kan dari dulu sampai sekarang itu permainannya luar biasa sekali gitu kan. Nah, mungkin yang ini ya sebelum mau akan menuju akhir nih. Kan radio itu banyak nih. Nah, pesan untuk teman-teman yang punya radio atau radio-radio lain nih. Biasanya kan buat pendengarnya. Sekarang pesan dari penyiar radio untuk radio-radio yang ada. Gimana nih? Apalagi kan peringatan Hari Radio Sedunia. Iya, Gitu. heeh. Sebagai penyiar nih, Apa pesan ya? untuk radio-radio yang ada apa nih, Mbak? Tetap cinta dan kembangkan radio kamu sih. Itu aja Gitu. kalau dari aku. Heeh. Karena kalau kita cinta ya, menurut aku ini bakal memberikan apapun lah, akan memberikan yang semaksimal mungkin untuk yang kita cintai dan kita sukai. Nah, Itu sih. Sekarang pesan untuk radionya sendiri, Mbak RRI. RRI yang pasti satu sih, seperti slogannya, sekali di udara tetap di udara. Ih, gampang banget loh Itu slogannya. benar-benar kayak mewakili apapun deh kalau menurut aku, di kondisi apapun juga. Tapi emang ya keren kan? sih. Saya Ya suka banget, kan? suka banget sama slogan RRI itu kayak keren banget itu loh. Sekali udara tetap di udara. Iya, Luar mau biasa. kondisi apapun, keadaan apapun, nggak peduli, yang penting Tetap. sekali di udara tetap di udara. Tadi untuk radio sudah semua. Untuk radionya sudah. Sekarang untuk para pendengar deh. Untuk biar tetap mencintai radio ini gimana? Ya, terus dengerin radio. Itu yang Dengerin. akan itu yang akan membuat radio tetap ada sampai kapanpun sih, menurut aku. Dengerin radio dimanapun dan kapanpun. Dan beriklan lah. Iya dong. Gimana? Kan kalau dari uang sendiri habis kalau nggak ada iklan. Iklan murah radio, iya kan? Iya. Ya tapi serius radio itu paling efektif kalau untuk beriklan. Iya. Daripada saya dengar kalau cetak gitu ya, atau online mungkin ya. Memang sekarang banyak online apa iklan online gitu Ya, kan. digital Tapi radio itu itu banyak lebih ini kan, lebih powerful ya. lebih powerful gitu ya. Main iklan di radio. Thank you loh Karian. Oke, tanpa terasa kita sudah bincang-bincang di Dikes nih hampir 20 menitan, ya kan? Kalau kepanjangan nanti bisa jadi sinetron. Wah. Tersanjung kalah mungkin ya. Wuh. Nah, mungkin kita akan menutup podcast kita pada hari ini. Padahal luar biasa sekali nih ya kedatangan tamu yang luar biasa cantiknya ini. Thank you loh udah diundang ke sini. Subhanallah, cantiknya ya gitu kan. Ya, mungkin saya Rian Johari izin pamit dan undur diri. Dan Saya Sasa Maulidina pamit juga. Bye bye. Thank Bye-bye. you Dinamikawan. sampai jumpa di Dikes Dinamika Podcast, Dynamic Broadcasting and Movement Radio.